Assalamualaikum sobat-sobat dokter Hanafi, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Inflammatory breast cancer atau IBC adalah tipe yang jarang tetapi agresif dari kanker payudara. Hal ini terjadi ketika sel-sel kanker payudara yang ganas memblok dari saluran limfe yang berada di kulit payudara. IBC merupakan tipe yang berbeda dari kanker payudara. Jika pada kanker payudara lain bentuknya massa atau benjolan, maka tidak dengan IBC. Jumlah IBC hanya 1-5% dari seluruh kanker payudara yang terjadi. Hanya 40% yang bisa hidup selama 5 tahun setelah didiagnosa IBC. Oleh karena itu, kita harus mengetahui secara pasti diagnosa dari IBC dan cepat berkonsultasi dengan dokter bedah bila menemui tanda-tanda menderita IBC. Gejala dari inflammatory breast cancer. IBC adalah bentuk kanker payudara yang agresif yang akan berkembang secara cepat dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Oleh karena itu, diagnosa dini sangatlah penting pada kasus IBC. Pada IBC, kita tidak akan mendapatkan benjolan, tetapi hanya beberapa tanda saja dari kanker payudara. Yang pertama adalah warna yang berubah dari payudara. Sedikit dari bagian payudara mungkin akan berwarna kemerahan, pink, atau keabu-abuan. Warna yang berubah mungkin saja bentuknya semacam luka lecet. Tetapi kebanyakan inflammatory breast cancer berwarna kemerah-merahan. Oleh karena itu, jangan sepelekan luka lecet atau warna kemerah-merahan di payudara. Tanda yang kedua adalah nyeri payudara. Karena terdapat inflamasi pada payudara, maka payudara akan terlihat berbeda dari sebelahnya atau terlihat berbeda dari sebelumnya. Sebagai contoh, payudara akan terasa hangat jika kita tekan dan terasa nyeri, atau terkadang tidak terasa nyaman ketika kita sedang berbaring. Bahkan terasa nyeri ketika kita memakai bra. Selain rasa nyeri, terkadang terasa gatal-gatal di sekitar puting susu. Tanda yang ketiga adalah skin dimpling atau cekungan di kulit. Kita harus waspada jika ada cekungan-cekungan di payudara yang terkadang menyerupai dari kulit jeruk. Waspada jika terdapat cekungan di kulit payudara. Tanda yang keempat dari IBC adalah perubahan dari puting susu. Puting susu biasanya datar atau tertarik ke dalam. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara kanker ataupun keadaan yang normal dari puting payudara. Remaslah secara perlahan dengan ibu jari dan jari kelingking di sekitar areola. Puting susu yang normal akan bergerak ke depan setelah kita tekan. Bentuk puting susu yang flat tidak akan maju ataupun mundur, sedangkan jenis nipple yang inverted akan masuk ke dalam payudara. Mempunyai tipe payudara yang flat ataupun tenggelam tidak berarti bahwa kita memiliki inflammatory breast cancer. Tipe flat atau tertarik dari puting susu pada sebagian wanita adalah normal dan tidak perlu khawatir. Tetapi jika terdapat perubahan bentuk, maka cepatlah periksa ke dokter bedah. Tipe yang kelima dari inflammatory breast cancer adalah pembesaran kelenjar getah bening. IBC dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening di ketiak. Pembesaran kelenjar getah bening juga bisa terjadi di atas tulang selangka. Tanda yang keenam adalah perubahan bentuk dan ukuran dari payudara.
Inflammatory breast cancer dapat merubah bentuk dari payudara. Perubahan ini bisa saja terjadi secara cepat. Karena kanker ini bisa mengakibatkan inflamasi, maka pembesaran akan terjadi. Payudara yang terkena kanker ini akan membesar dan terasa berat dan keras. Pada beberapa wanita yang terkena kanker ini, ukurannya akan mengecil tetapi padat. Jika Anda mempunyai payudara yang simetris tetapi terjadi perubahan secara mendadak, baik meningkat atau menyusut, maka temuilah dokter bedah Anda untuk menyingkirkan apakah Anda terkena IBC atau tidak. Perbedaan antara IBC dan infeksi pada payudara. Jika Anda memiliki satu di antara 6 tanda di atas, maka Anda harus berpikir apakah Anda menderita inflammatory breast cancer. Tetapi sebelum Anda panik, maka ada hal yang harus dicatat bahwa IBC bisa menyerupai dari infeksi dari payudara. Infeksi dari payudara atau mastitis bisa menyebabkan bengkak, nyeri, dan kemerahan pada payudara yang biasanya terjadi pada wanita yang menyusui. Tetapi mastitis bisa saja terjadi pada wanita yang tidak menyusui. Infeksi disebabkan karena pembuntuan dari saluran air susu atau dari masuknya bakteri melalui kulit ataupun melalui puting susu. Mastitis atau infeksi dari payudara bisa menyebabkan panas, sakit kepala, dan keluarnya lendir dari puting susu. 3 gejala ini tidak lazim terdapat pada inflammatory breast cancer. Karena gejala yang mirip antara infeksi dan inflammatory breast cancer, maka segeralah konsultasi ke dokter Anda. Jika Anda menderita mastitis atau infeksi payudara, maka dokter akan memberikan antibiotik kepada Anda. Dan biasanya gejala-gejala tersebut akan hilang dalam beberapa hari. Tidak jarang mastitis menyebabkan abses atau wudun, yang mana dokter Anda harus melakukan operasi untuk mengeluarkannya. Mastitis atau infeksi payudara yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik kemungkinan adalah inflammatory breast cancer. Dokter bedah Anda akan memeriksakan biopsi ataupun radiologi untuk menyingkirkan terjadinya kanker. Langkah selanjutnya, jika Anda terdiagnosa sebagai inflammatory breast cancer, maka dokter Anda akan menentukan stadium dari kanker. Untuk melakukan hal ini, dokter Anda akan memberikan CT scan atau bone scan untuk melihat apakah kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau ke bagian lain dari tubuh. Terapi dari inflammatory breast cancer meliputi kemoterapi, yaitu kombinasi obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Pembedahan untuk mengambil jaringan payudara dan kelenjar getah bening, serta radiasi, yaitu dengan menggunakan energi tinggi dari radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Terdiagnosa memiliki penyakit kanker sangatlah menakutkan. Kesempatan kita untuk mengatasi penyakit ini akan meningkat dengan diagnosis yang dini dan memulai terapi secepatnya. Selama menjalani pengobatan, carilah support dari orang-orang terdekat Anda untuk menghadapi penyakit ini. Sangat penting untuk mengetahui kondisi Anda dan opsi dari terapi. Carilah support dari orang lain. Anda bisa bergabung dengan kelompok penderita kanker payudara atau yang sudah menjalani pengobatan. Semoga pembahasan kita tentang kanker payudara jenis inflammatory breast cancer bermanfaat bagi kita semua. Sobat-sobatku, jaga kesehatan kita. Semoga kita dijauhkan dari kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you.